Pak Akbar. Fathah. Fathah. Nah, baris fathah ini pengucapan baris fathah harus terbuka. Contohnya a, ha, bo, zo harus benar-benar terbuka kalau fathah. Berani ngeluarin suara terbuka. Syaratnya fathah itu pengucapan suaranya harus terbuka. A, jangan ragu-ragu. A. Begitu kasroh baru ente ada kalem, agak nyengir. Nggak mungkin ente nggak mungkin, pasti nyengir kalem. Gitu jadi basiri, atau qadiri pasti nyengir, qadiri, basiri, li'adi pasti ini nyengir dia. Jadi bener-bener harus agak sedikit Terbuka. nyengir kalau kasroh. Qadir, saya yang qadir, bukan qadir, jangan Pak qadir, agak nyengir dia. Nah ini baru agak monyong. Bener-bener harus doma jadi bener-bener monyong. Jadi misalkan jangan tapi nyengir, nah aneh. Agak nyengir, nggak dengung. Jadi ini pengucapan untuk si lidah, si bentuk mulut. A'udhu, nggak mungkin a'udhunya kebuka, nggak bisa ribet, tetap monyong. A'udhu. Dan itu harus dibedain antara alif dengan ain. Yang pertama alif, yang kedua ain. A'udhu. Didu bukannya a'udhu. A'udhu gitu. Billah, lamnya lam jalalah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Suara mimnya kedengeran. Bismillah. Nah, la-nya ini terbuka. Bismillah. Mi-nya agak sedikit enak. Bismillah tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya tabkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya terbuka. Baris fathah. Ini baru tentang fathah. Ingat fathah, apabila ada huruf baris fathah maka harus berani terbuka suaranya. A. Kalau kasroh nyengir. I. Doma u. Kalau di dalam dulu Nanang Kosim begini. A, I, U, ba. A, I, U, ba begitu. Untuk membiasakan bentuk mulut kita ini sesuai dengan makhraj. U, an, ani, a. Naminal mukni, ma'i, an, ani, a. Begitu kalau beliau. Babi buba, babi buba, babi buba, buban, bani, bab, naminal mubni. Nah itu udah masuk kola-kola kalau ba. Karena dia bagian huruf kola. Jadi buban, bani, bab, naminal mubni, mabiban, bani, ba. Gitu. Selanjutnya huruf yang lain sama. Kalau udah kita kenal huruf yang 29 boleh seperti itu. Misalkan ta, ti, tu, ta. Ta, ti, tu, ta. Tutan, tanitat, naminal mukni, matitan, tanita. Gitu. Boleh nanti dilancarin gitu. Yang selanjutnya kalau udah ikro 3, ini udah ada yang namanya hukum at-tabi'i. Ini salah satunya baris ini sukun. Nah, ada alif mati, ada ya mati. Kalau ya mati berarti di atasnya baris sukun. Kalau alif mati, ini mah dewek-dewek. Contohnya ada huruf lam alif, udah gak usah barisnya mah, alif doang udah. Jadi la. Tapi kalau ya mati, berarti harus ada baris sukun. Begitu juga waw mati. Berarti waw mati berarti ada huruf sukunnya. Ini adalah huruf mad tabi'i 3.
Kalau dijadikan satu kata jadi awai. Itu kalau mau ingat. Huruf mad tabi'i ada 3, yaitu awai, alif, wawu, ya, atau alif, ya, wawu sama. Pokoknya enaknya antum ngapali ingetnya gitu. Jadi jangan erok. Nah ini mah sebenarnya udah masuk bab mad. Yang pertama ini saya akan mengenalkan dulu keutamaan kita belajar ilmu tajwid. Tajwid menurut lugha ini al-ityanu bil jaidi. Apa artinya? Apabila seseorang membaca Al-Quran, ini harus sesuai dengan ini ilmu tajwid. Jadi apabila orang udah mengetahui tentang ilmu tajwid, maka dia harus sesuai dengan ini, mendatangkan kebaikan atau kebagusan. Bagi siapa? Bagi yang membaca. Harus tahu dia ketika dia udah membaca Al-Quran, dia harus memakai ilmu tajwid. Apabila orang udah memakai ilmu tajwid, maka dia akan mendatangkan kebaikan dan akan bagus didengarnya, akan enak. Beda dengan orang baca Quran suaranya bagus tapi nggak pakai ilmu tajwid, hancur, berantakan bacanya. Walaupun dia suaranya enak, kalau nggak menggunakan ilmu tajwid, dia dapat dosa, nggak dapat pahala. Jadi salah satu wajibnya itu kita mempelajari ilmu tajwidnya, karena hukum mempelajari Al-Quran itu fardu ain. Ilmu tajwid fardu ain. Begitu udah ada satu kampung yang bisa, satu orang di dalam satu kampung ada yang bisa, maka gugurlah dosa-dosa yang lain. Tapi satu kampung nggak ada yang bisa, satu orang nih sekomplek, antum dosa semua. Allah. Jadi minimal perwakilan satu komplek ini nih, Duren Baru Permai, satu aja bisa gugur. Ya. Sama dengan khutbah. Khutbah walaupun satu masjid bisa semua, tetap aja yang naik satu. Udah menggugurkan yang lain untuk naik. Tapi kalau satu masjid nggak ada yang bisa, rukun-rukun yang kekuatan yang lainnya, ya dosa. Makanya apapun segala sesuatu di dalam hidup kita ini harus mempunyai ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu sia-sia, ditolak. Begitu juga Al-Quran. Kalau cuma tibang baca, kayak baca koran, semua juga bisa. Apalagi khusus imam. Jadi ini harus jadi motivasi kita. Apabila kita udah mempelajari ilmu tajwid, insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Begitu. Dan menurut istilahnya, sesuatu ilmu yang mengetahui penempatan setiap huruf. Jadi kalau kita udah belajar nih ilmu tajwid ini sesuatu ilmu yang mengetahui penempatan setiap huruf kepada haknya dan mustahaknya. Huruf dari sifat-sifatnya, sifat-sifat huruf ada jahar, hames, kayak tak, hames, tak, gitu. Macam-macam mad, nah nanti banyak, ada mad arin sukun, mad tabi'i, mad iwad, azaid munfasil, gitu. Jadi benar-benar harus sesuai dengan ilmu tajwid. Ada ra tabkhin, ada lam jalalah, tabkhin tebalnya, tarqiq tipis, dan yang lain-lainnya. Nah ini malam ini sedikit kita untuk mengetahui penempatan baris. Apabila berbaris fathah, maka harus berani mengeluarkan suara terbuka. Apabila kasroh berarti nyengir. Kalau doma monyong. Jadi jangan ragu untuk mengucapkan apabila kita mempelajari baris. A'udzu. Nanti selesai ini, kalau ini udah dipahamin, insya Allah kita akan masuk bab yang pertama, yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin. Nah, ini karena memang bila khusus sekarang alhamdulillah sudah ada 5 orang yang belajar. Jadi mengajarkan seseorang nggak perlu banyak, yang penting begitu antum dijabarkan paham. Ya, jadi kalau banyak-banyak nggak paham percuma. Ya kan tahu sendiri kita. Sekarang lagi mikirin ini bener, keluar di sini beras lagi yang pikiran kita. Iya Pak ya? Di luar kepala. Luar kepala. Langit hilang.
Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita bahas Allah berikan keridhaan, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat buat diri kita dan keluarga kita bil khusus. Nah, nanti ketika antum sudah paham, nah bisa nanti buat anak, buat yang lain di kampung sendiri atau buat di komplek-komplek boleh, karena memang mengajarkan satu huruf kepada seseorang itu masya Allah. Jadi nggak ada sesuatu apapun di dalam dunia ini tanpa ilmu. Kita mau kemana pun kalau tanpa ilmu, masya Allah pasti uyang. Orang tanpa ilmu di dunia uyang. Apalagi alhamdulillah sedikit-sedikit setiap malam hampir kita di kampung kita ini dipenuhi dengan para alim ulama. Jadi belajarlah. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang bodoh. Karena setan, sekali lagi saya katakan, nggak pernah takut dengan orang yang berilmu. Setan hanya takut dengan orang berilmu. Begitu. Jadi kalau antum ibadah tanpa ilmu, setan juga saja menggodainnya. Dan orang yang ibadah tanpa ilmu ditolak. Nggak ada kalimat, ya gue mah terserah, gue terserah sama Allah. Nggak bisa. Kalau agama nggak bisa seperti itu. Sholat sesuai dengan syariat yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, sesuai syariat agama. Jadi kita ngikutin sunnah. Sunnah ada rukun ibadah, ada rukun sholat, ada sunnah, ada makruh, ada haram, itu harus diperhatiin. Nah, kalau untuk malam ini kita lebih membahas tentang gimana caranya kita bisa baca Quran dan sesuai dengan ilmu tajwid. Ada lagi ilmu talaqi. Ilmu talaqi adalah suatu ilmu yang mempelajari penjabaran tentang ilmu tajwidnya dan pengucapannya langsung. Jadi apabila ente udah menjabarkan, nih kayak saya ini lagi jabarin, ini lebih kepada ilmu tajwid. Nah nanti ilmu talaqi ini begitu antum menjabarkan, langsung diterapkan, langsung diucapin kok. Misalkan tarqiq ya tipis, ri. Jadi contohnya a'udzu billahi minasyaitonir, dijabarin langsung secara lisannya. Apabila him, nah himnya ini di dalam ilmu talaqinya nggak boleh apabila kita taruhin tisu di keluarnya suara, ini nggak boleh tisu ini sampai, kalau ibarat salon tuh bus sampai begitu, karena ada salon duk sampai bergerak, itu kalau ilmu talaqi nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim, benar-benar halus. Jadi kalau hi aja Ar-Rahmanir-Rahim itu salah. Bila khusus imam nggak boleh seperti itu. Jadi harus hati-hati di dalam kita mengucapkan huruf di dalam Al-Quran. Jadi mudah-mudahan sekali lagi malam hari ini apa yang kita pelajari mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada benar itu datangnya dari Allah, tapi apabila ada yang salah di dalam penjabaran saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena Al-Fakir masih dalam keadaan ta'lim juga sama dengan Bapak yang ada di sini. Jadi sekali lagi saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Malam ini mudah-mudahan niat kita hadir di sini semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah dan dicatat sebagai amal kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.